Untuk materi hari ini, kita simak yuk pembelajaran yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar PLH ya. Dan materi untuk PLH pada hari ini tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Seperti yang pernah Mem Satrin sampaikan sebelumnya, tumbuhan itu berkembang biak bisa dengan cara vegetatif maupun generatif. Vegetatif tak kawin, kalau generatif itu kawin. Nah, vegetatif sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Macam-macam contoh perkembangbiakan vegetatif alami, diantaranya yang pertama adalah tunas. Apa sih tunas itu? Tunas adalah ranting muda yang baru tumbuh atau calon tanaman baru dari bagian tanaman. Ya, dalam perkembangannya, tunas itu tidak tergantung pada induknya. Walaupun induknya sudah ditebang, tunas akan tetap tumbuh. Contohnya seperti pohon pisang. Meskipun induknya sudah ditebang, tapi dia masih bisa menghasilkan tunas-tunas yang banyak. Nah, tunas sendiri itu dibagi menjadi tiga, yaitu tunas akar, tunas batang, dan tunas daun. Tunas akar contohnya bisa kita lihat dari tanaman sukun, pohon cemara. Sedangkan untuk tunas batang contohnya pohon pisang, pohon bambu, pohon nanas. Dan tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas daun yang bisa kita lihat adalah cocor bebek atau sukulen. Nah, selain tunas, ada juga tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Apa sih umbi itu? Umbi adalah pangkal batang pohon atau akar yang membesar dan berisi, serta bisa loh untuk dimakan. Umbi sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Sekarang kita membahas umbi akar ya. Umbi akar adalah akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Tumbuhan yang memiliki umbi akar ini contohnya singkong, wortel, dahlia, dan lobak. Jika umbi akar ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Nah, tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Umbi akar pada singkong tidak dapat digunakan untuk berkembang biak karena tidak memiliki pangkal batang. Ya, nah sekarang kalian tahu kan bagaimana cara wortel berkembang biak? Ternyata dengan umbi akar loh. Yang B, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung seperti umbi. Umbi batang merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan itu. Jadi, contoh dari umbi batang itu bisa kita temui pada tumbuhan kentang ya. Yang ketiga adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun. Pada bagian bawah umbi lapis terdiri dari bonggol berbentuk cakram dan berakar serabut. Perkembangbiakan umbi lapis dimulai dengan tumbuhnya siung pada tunas yang paling luar. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis diantaranya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga sedap malam, bunga bakung, dan bunga tulip. Yang ketiga, rizoma. Rizoma atau akar rimpang adalah batang tanaman yang tumbuh ke dalam tanah. Nah, batang tersebut fungsinya sebagai tempat penyimpanan makanan bagi tanaman tersebut. Nah, kalau kalian pernah lihat kunyit, kencur, jahe, lengkuas, dan temulawak, itu adalah tanaman yang berkembang biak dengan rizoma. Dan yang terakhir adalah geragi.
Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Tumbuhan baru tumbuh dari kuncup paling ujung yang menyentuh tanah, kemudian membelok ke atas. Nah, bagian yang menyentuh tanah akan tumbuh tunas yang berakar dan berdaun. Tunas-tunas itu tumbuh menjalar dan tidak tergantung pada induknya, tetapi masih berhubungan loh. Tunas yang tumbuh di bagian geragi bisa digunakan sebagai bibit. Nah, tanaman yang berkembang biak dengan geragi contohnya adalah arbeli, rumput teki, dan stroberi. Nah, demikian penjelasan dari Mem Satrin dan anak-anak. Sekarang tugas kalian adalah coba kalian pergi ke dapur dan kalian lihat di dapur, kalian melihat sayuran atau bumbu-bumbu yang bisa dikelompokkan dalam perkembangbiakan yang sama. Contohnya misalnya kalian menemukan bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Nah, itu kalian foto. Kemudian bawahnya dikasih keterangan bawang merah, bawang putih, bawang bombay ini berkembang biak dengan cara yang apa. Kemudian misalnya di kulkas kalian menemukan ada wortel, ada kentang. Nah, itu kalian foto juga. Nah, itu berkembang biaknya dengan cara yang bagaimana ya. Mem Satrin tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.